berjumpa kembali dalam pembelajaran e-learning entomologi. Dalam pertemuan yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenai pengawetan serangga. Serangga merupakan organisme yang sangat melimpah keberadaannya dan mampu hidup di mana saja, baik di darat maupun di air. Habitat serangga sangat bervariasi. Masing-masing spesies mempunyai kekhasan tempat hidup dan oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana metode penangkapan dan koleksi yang tepat untuk mendapatkan spesies serangga yang diinginkan. Masing-masing metode dikembangkan untuk menangkap serangga yang khas yang didasarkan pada perilaku dan habitatnya. Koleksi serangga memerlukan peralatan tertentu yang telah disiapkan yang sewaktu-waktu siap untuk kita gunakan. Peralatan tersebut diantaranya adalah aspirator, pinset, vial yang berisi alkohol 80%, kantong plastik, kuas kecil, buku catatan, kertas label, jaring serangga, botol pembunuh, kertas yang dibentuk segitiga, kantong kertas, pisau kecil atau pisau lipat, dan pensil. Bagaimana cara penangkapan serangga? Penangkapan serangga biasa digunakan dengan aspirator. Aspirator digunakan untuk menangkap serangga yang berukuran kecil dan pergerakannya sangat cepat, seperti parasitoid yang dari ordo Hymenoptera, lalat Agromysidae, trip, dan apip. Penangkapan serangga dengan menggunakan tangan atau pinset atau kuas. Cara penangkapan ini efektif untuk serangga yang relatif besar dan pergerakannya relatif tidak begitu gesit, seperti pada ulat daun, belalang sembah, kumbang, dan semut. Penangkapan dengan menggunakan tangan perlu suatu pengalaman dan keterampilan yang khusus. Penangkapan serangga menggunakan jaring. Ada 3 jenis jaring yang umum dipakai untuk menangkap serangga. Yang pertama, aerial nets adalah jaring yang digunakan dengan bantuan tangan untuk menangkap serangga yang aktif terbang, seperti kupu-kupu, capung, dan lebah. Yang kedua adalah sweep nets, yaitu jaring yang digunakan dengan bantuan tangan untuk menangkap serangga-serangga kecil yang gesit dan berada di rerumputan atau pada pucuk-pucuk tanaman, seperti kumbang Coccinellidae dan wereng Cicadelidae. Yang ketiga adalah aquat nets, adalah jaring yang digunakan dengan bantuan tangan untuk menangkap serangga-serangga yang hidup di dalam air atau serangga air, seperti larva Trichoptera dan Lepidoptera. Pengawetan serangga yang benar membutuhkan suatu pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Serangga awetan atau spesimen sangat penting untuk keperluan penelitian, terutama yang berkaitan dengan biodiversitas serangga. Pengawetan serangga yang salah dapat berakibat fatal bagi spesimen yang disimpan. Pengawetan serangga diperlukan peralatan-peralatan khusus seperti relaxing dish, span block, jarum serangga, lem PVC, botol koleksi, kertas label, pinset, pinning block, jarum pentol, kertas carding, alkohol 80%, dan pensil atau tinta tahan luntur. Setiap spesies serangga dan arthropoda lain mempunyai kekhasan cara pengawetan. Secara umum, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Contohnya,
pada laba-laba. Bagaimana cara mengawetkan? Pertama-tama dengan mematikan dan diawetkan dalam 80% etanol. Kemudian sedikit ditambah dengan gliserol pada etanol akan membuat spesimen menjadi lemas atau menjadi fleksibel. Kemudian pengawetan pada kolem bola dengan cara mematikan kolem bola dalam 80% etanol. Kemudian menjernihkannya dalam KOH dan slide mount di euparal dengan spesimen diletakkan pada sisi kanan. Kemudian diletakkan pada gelas objektif dengan menggunakan kutek tak berwarna. Sedangkan pengawetan pada Ordo Protura dengan cara dimatikan dalam 80% etanol. Kemudian menjernihkannya dalam KOH dan slide mount di euparal dengan spesimen diletakkan pada sisi ventral. Kemudian meletakkannya pada gelas objektif dengan menggunakan kuteks tak berwarna. Cara pelabelan. Serangga-serangga yang telah diawetkan harus diberi label agar mempunyai arti ilmiah. Label berisi informasi dasar mengenai tempat serangga ditemukan, tanggal serangga ditemukan, dan nama kolektornya. Selain itu juga perlu dituliskan nama spesies dan pendeterminasinya. Dalam hal ini hanya sampai ordo. Nama lokasi serangga itu ditemukan perlu untuk dicatat sedemikian rupa sehingga tempat itu dapat ditemukan pada peta dengan baik. Nama kota atau desa tidak boleh disingkat untuk mencegah diartikan keliru dengan tempat lain oleh seseorang yang kurang mengenal daerah tersebut. Untuk tanggal koleksi, akan memberi data tentang musim pada saat koleksi. Tulis hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Pergunakan sesuai perjanjian internasional dalam menulis hari dan tahun, merujuk angka dan bulan Roman. Sebagai alternatif, bulan dapat disingkat, seperti misalnya ketika serangga itu ditemukan pada tanggal 3 Agustus 1993, maka penulisannya dapat disingkat sebagai berikut: 03.8 angka Romawi titik 1993 atau 03 Auk titik 1993. Demikianlah materi kita yang ke-10 mengenai pengawetan serangga. Maka dengan demikian berakhir sudahlah materi mengenai entomologi dari topik pertama sampai topik yang ke-10. Semoga pembahasan kita ini boleh bermanfaat bagi mahasiswa yang mengontrak mata kuliah entomologi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan kesempatan yang lain untuk mata kuliah selanjutnya.